Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Supono. Pada kesempatan ini kita akan berdiskusi tentang fungsi logika di Microsoft Excel, yaitu tentang if. If-nya itu ada dua macam ya. If sederhana dan if bersarang. If sederhana itu ya jika maka. Kalau if bersarang jika maka terus. Jika ini maka. Nah, itu ya. Jadi bersarang itu artinya berlevel atau berjenjang. Kemudian selain if juga kita akan membahas tentang or dan and. Nah, untuk sesi dibagi dua, saya akan menerangkan terlebih dahulu dalam bentuk slide. Kemudian kita akan coba praktekkan langsung di Microsoft Excel. Kita mulai dari presentasi. Oh iya, sebelumnya sudah membahas tentang fungsi teks, lookup, VLOOKUP. Silahkan bisa dibuka videonya, saya lampirkan mungkin di deskripsi nanti ya. Pertama, pengertian fungsi yang sudah saya jelaskan mungkin di materi-materi sebelumnya, bahwa fungsi ini kalau di Excel sama dengan rumus gitu ya, beda dengan bahasa pemrograman lain. Jadi digunakan untuk mengerjakan pekerjaan tertentu. Kemudian ada juga yang menyebut bahwa fungsi itu rumus, tadi sudah saya sebutkan ya. Misalnya rumus if, berarti fungsi if sama saja. Contoh fungsi untuk menjumlahkan sum, rumus sum sama saja. Jadi pada pertemuan ini kita akan membahas tentang fungsi logika, logik ya. Jika maka gitu ya. Kalau orang programmer mungkin sudah kebayang lah. Dan pasti itu makanan sehari-hari dari logik mereka gitu ya. Jadi apa itu fungsi logika? Yaitu sebuah fungsi untuk mengetahui kebenaran dari sebuah pernyataan. Jadi nilainya benar atau salah. Jadi semacam menguji kebenaran. Misalnya di real aja lah, real kehidupan gitu. Hari ini tuh hujan gitu. Kemudian dibuatlah pengujian, diuji. Jika hari ini hujan, maka saya akan membawa payung. Jika tidak, ya tidak akan membawa payung. Ternyata hari ini tuh hujan, berarti apa yang terjadi? Saya membawa payung. Nah, kayak gitu. Jadi fungsi logika ini untuk menguji sebuah keadaan atau statement atau pernyataan. Oke. Nah, tadi ya. Saya punya sebuah variabel, sebuah pernyataan B2 ini adalah hujan. Anggaplah B2 ini baris 2 kolom 2 misalnya. Kemudian saya akan buat pengujian. Jika B2 sama dengan hujan, maka benar. Jika tidak, jika B2 hujan, maka bawa payung. Jika tidak, panas. Jika B2 sama dengan hujan, maka benar. Jika tidak, mungkin aja salah gitu ya. Atau dalam hal ini panas, bisa saja. Jika tidak, maka panas. Jadi ada dua keadaan, benar atau salah. Ini fungsi yang sifatnya sederhana. Ini adalah sebuah fungsi if yang sederhana. Jadi saya ulangi ya, jadi fungsi if ini menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang ditentukan itu dievaluasi benar atau salah gitu ya. Untuk melakukan uji logik ini, fungsi if ini biasanya menggunakan operator bisa sama dengan, lebih besar, lebih kecil, lebih besar sama dengan, lebih besar, lebih kecil sama dengan, dan sebagainya.
Jika A lebih besar daripada B, maka nah gitu. Misalnya if nilai lebih besar dari 80, maka lulus kayak gitu. Contoh nih. Udah mulai masuk ke fungsi if sederhana ini sebetulnya. Nilai di sini ada 30, ada 60. Statusnya tidak lulus, ini akan menguji if B3 kolom B baris 3 lebih kecil 50, maka titik koma ini maka tidak lulus. Titik koma jika di luar ini berarti lebih besar dari 50 maka lulus gitu ya. Maksudnya ini tuh lebih besar. Jadi kalau kita ngisinya di sini diganti jadi 60 maka yang muncul adalah lulus. Nah, itu ya. Jadi selain pernyataan ini maka akan ditampilkan ini. Atau bisa menggunakan tadi operator ini namanya ya, lebih besar lebih kecil itu namanya operator. Jika B4 sama dengan 60, ujian ulang. Maka kalau tidak maka kosongkan misalnya. Nah, seperti ini juga bisa. Ini menggunakan operator sama dengan contohnya. Tadi ini if sederhana ya. Jadi hanya satu perbandingan dan jika salah maka akan menghasilkan ini. Jika benar ini yang dieksekusi ditampilkan. Berbeda dengan if bersarang, di mana dalamnya ada if lagi gitu ya. Misal, jika hari hujan maka membawa payung, jika gerimis maka berlari, jika panas maka berteduh. Ada berapa jika di sini? 1, 2, 3. Nah, berarti kan ada 3. Nah, contoh if B3 lebih kecil dari 50 nilainya, maka tidak lulus. Tetapi jika B3 lebih kecil atau sama dengan 60, maka mengulang. Tetapi jika B3 lebih besar dari 61, maka lulus. Berarti kalau saya ngisi di sini 60 dia mengulang. Tapi kalau udah 61 ke atas 70 maka lulus. Jadi ada 3 pernyataan untuk menguji sebuah kolom. Nah, seperti ini ya. Saya punya nilai 30, 60, 70, 90, 20. Kemudian diuji dengan menggunakan rumus ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, gitu ya. Kita coba nanti pas di praktek gitu ya. Ini untuk if bersarang. Jadi if-nya itu ada 3. Kalau pernyataan ini. Jadi tergantung. Oh, misalnya ada banyak. Ya bisa saja gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah fungsi n. Jadi fungsi n itu akan bernilai benar jika keduanya benar. Dan akan bernilai salah jika salah satunya salah. Gimana contohnya? Misalnya, untuk lulus sebuah wawancara atau sebuah kelulusan ujian gitu ya. Nilai matematika dan bahasa Indonesia harus di atas 70. Jadi nilai bahasa dan matematika di atas 70. Kalau nilai bahasa dan matematikanya di bawah 70 pasti tidak lulus. Salah satu misalnya, oh ternyata matematikanya dapat 60, bahasa Indonesianya 90, lulus tidak? Tidak, karena ini mensyaratkan dua-duanya di atas 70. Nilai matematika dan bahasa Indonesia di atas 70. Kalau OR berarti boleh salah satu. Fungsinya adalah OR, di sini N. Artinya dua-duanya harus bernilai benar. Contoh di sini seperti ini pernyataannya. 8 bahasa Indonesia 80, matematika 75. N rumusnya kayak gini, sama dengan N
B3 80 lebih besar dari 70, titik koma, C3 lebih besar dari 70, maka akan bernilai true. Kenapa true? Karena dua-duanya bernilai di atas 70. Tetapi kalau salah satu aja di bawah 70, maka nilainya false. Contoh, bahasa Indonesia ini 90, tetapi matematika 60, false. Artinya salah. Ini apalagi dua-duanya di bawah 70. Ini matematikanya yang tinggi, sedangkan bahasa Indonesianya di bawah 70. Sehingga false semua, yang ada yang satu true. Nah, if and. Nah, tadi ini maka lulus, jika tidak maka tidak lulus. Ini sudah menggabungkan if, pengkondisian dan pengkondisian and gitu ya. If and ini bernilai benar, maka lulus. Jika tidak, maka tampilkan tidak lulus. Sehingga hanya satu yang lulus karena di atas 70. Oke, lanjut ya. Or. Nah, or berarti kebalikan dari tadi and. Jadi salah satu aja yang bernilai di atas 70, dia akan lulus. Bahasa Indonesia, matematika dua-duanya ya pasti jelas lah ini ya, benar nilainya. 90 dengan 60 ya bahasa Indonesianya di atas 70 ya, benar. Bahasa Indonesia 60, matematika 50, ini dua-duanya di bawah 70. Ini salah satu pun nggak ada, berarti nilainya false, salah. Nah, kayak gitu ya. Kita gabungkan dengan if, maka menghasilkan seperti ini. Rumusnya sama seperti n, cuman di sininya adalah or. Oke, mudah ya. Jadi fungsi if sederhana, if bersarang, and, dan or. Nanti ada latihan seperti ini. Latihannya itu sebuah daftar manifest pesawat Sriwijaya ini ya. Bukan Sriwijaya yang tenggelam kemarin gitu ya. Nah, bagaimana ini pengisiannya? Diisi kolom-kolom yang kosong ini dengan gabungan lookup, kemudian fungsi teks, dan fungsi logika. Jadi menggabungkan 3 pertemuan sebelumnya. Contoh ketentuan soalnya. Kelas ditentukan dengan fungsi if dan string. Jadi kalau kodenya 1, maka kelasnya VIP. Contoh di sini nih. Dia VIP berarti if. Nah, write ngambil karakter 1 sama dengan 1, maka tulis VIP. Titik koma, if lagi sama lab 1 ngambil karakter 1 sama dengan 2, maka eksekutif. Terus saja ini teh. Tinggal ke bawah, tinggal drag, jadi deh. Itu ya. Jurusan. Mana jurusan? Kalau jurusan dia JB. Nah, JC. Nah, misalnya ini nih, berarti dia ngambil dari 2 sampai 3 mid, berarti ini ya, mid dulu, kemudian look up ke jurusan ini berdasarkan mid key dari ini. Nah, mid dulu berarti kan ya. Lookup atau VLOOKUP. Nah, silahkan ya dicoba dulu. Snack. Bukan snack ular ya ini ya, snack makanan. Snack itu lookup VLOOKUP ya, juga dari sini. Ini berdasarkan ini juga sama ya keywordnya. Apakah JC, JT ini nih karakter kedua sampai lebarnya 3, panjangnya 3, sorry. Bonus. Nah, bonus dari sini nih. Dari huruf depan pertama. Jika A, maka kalkulator bonusnya. Jika B, maka pulpen. Jika C, maka majalah. Harga tiket di sini. Harga tiketnya 10% dari harga tiket ini. Jadi, kemudian harga bersih. Mana harga bersih? Harga tiket ditambah pajak ini ya.
Nah, oke. Jadi harga tiket ini look up ke sini, pajak berarti ini 10%-nya dari semuanya ya. Nah, berarti ke sini aja ini mah. 10% kali ini. Oke, itu ya. Jadi silahkan diimplementasikan. Kita akan coba praktek langsung di Microsoft Word. Oke, saya sudah membuat contoh yang tadi ya. Misalnya saya tambahkan aja di bawahnya gitu ya. Diperbesar biar kelihatan. Misalnya di sini ada ini logika atau if sederhana ya. Jadi hanya satu, misalnya 70 54 30 90 65 dan seterusnya. Nah, rumusnya adalah di sini aja ya. Sama dengan if misalnya ya. Saya ingin membuat sebuah kondisi jika lebih besar dari 50 maka lulus, jika tidak maka tidak lulus gitu ya. Dibalik dengan pernyataan ini. Sama dengan if. Kondisinya mana ini ya? Diklik ini B6 ini ya. Yang akan menjadi parameternya. B6 lebih besar dari 50 titik koma. Nah, ada koma, ada titik koma, lihat aja di sini tooltips ininya. Ini kan titik koma ya ini. Ini nih pemisahnya. Titik koma, ada yang koma juga, sesuaikan aja dengan tool. Nah, ini kelihatan kan ya titik koma. Maka berarti kan jika B6 lebih besar dari 50, maka 50 ini kalau nomor itu nggak usah pakai tanda kutip ya, tapi kalau string kalimat menggunakan tanda kutip seperti ini, A misalnya, kayak gitu. Oke, lebih besar dari 50 maka tuliskan lulus, Anda lulus titik koma, berarti jika tidak maka Anda tidak lulus. Nah, itu ya. Tutup, enter. Nah, Anda lulus. Karena apa? Kita cek di sini ada 50 ya. Di drag aja ke bawah. Nah, yang 50 Anda tidak lulus kenapa? Sedangkan ini jika B2 lebih besar 50. Artinya 50 ini tidak masuk karena bukan lebih besar sama dengan, kecuali di sininya sama dengan, dia akan lulus itu ya. Jadi lebih besar ada lebih besar sama dengan, kalau lebih besar berarti dari 51. Nah, gitu. Itu rumus if sederhana. Yang berikutnya adalah nanti dicoba ya, ada latihan. Rumus bersarang. Nah, kalau rumus bersarang berarti ada pengkondisian di mana dia akan menguji lebih dari satu pengujian. Kalau di sini kan satu aja ya, jika lebih besar 50, maka ini jika tidak mau minus berapapun dianggap tidak lulus. Walaupun sebetulnya minus tidak ada ya, kayak gitu. Kecuali SBMPTN mungkin ya. Kalau salah minus 1. Oke, sekarang lanjut ya. Nah, ketentuan nilainya seperti ini. Kalau 0 sampai dengan 50 tidak lulus. 51 sampai 60 mengulang. 61 sampai 100 lulus. Nah, jadi rumusnya if B3 lebih kecil dari 50. Ini kan 0 sampai 50 itu ya anggaplah lebih kecil dari 50 gitu ya. Lebih kecil sama dengan ini, kenapa sama dengan? Mungkin untuk mengecek kalau 50 pun nilainya adalah tidak lulus. Kalau sudah 51 ya enggak.
maka tidak lulus. If B3, cek lagi, lebih kecil sama dengan 60, berarti dari kan ini 51 ya. Kemudian di bawah 60 masuknya mengulang. Kemudian baru kalau di atas 60 ini lulus. Contoh, saya isikan di sini 20, 40, 60, 50 dulu ya. 55, 61, 70 misalnya ya. Sama dengan if dalam kurung ini, ingat ini kan tidak lulus itu antara 0 sampai 50, berarti di bawah sama dengan 50, maka tidak lulus misalnya. Titik koma. If lagi jika ini diklik, berarti tadi kan sampai 50 udah kecek nih tidak lulus, berarti sekarang dicek lagi yang di bawah 60, di bawah sama dengan 60, maka ulangi misalnya. Selain itu, jika ini lebih besar dari 61, maka pas alias lulus. Tutup lagi, ada 3 if-nya, berarti 3 kali tutup. Nah, ulangi 20, betul ya. Ulangi ini tidak lulus ya. 40, ulangi 55, tidak lulus. Sebentar, ada miss nih. Jika bukan lebih, ini lebih besar ya, maaf ya, harusnya ini lebih kecil, maaf, tidak lulus. Nah, 61 false. Kenapa false? Berarti dia ada sesuatu nih. Lebih besar namun ini harusnya lebih besar sama dengan. Kenapa harus lebih besar sama dengan? Karena di sini dinyatakan bahwa 61 itu lulus gitu ya. Ini besar sama dengan. Tidak lagi ya. Nah, gitu ya. Tuh. Jadi jika ini lebih kecil 50, tidak lulus, lebih kecil dari 60, diulang, lebih besar dari 61 ini ya, ke sini 100. Oke, nah itu untuk pengulangan bersarang terus saja kalau misalnya banyak pengkondisian. Nah, yang berikutnya adalah N tadi ya. Saya perbesar biar kelihatan. N itu tadi salah satunya, maaf, dua-duanya harus benar. Misalnya, yang ini akan bernilai benar jika kedua-duanya di atas 70. Contoh, saya punya nilai lain 30, 40, 60, 25 misalnya ya. Di sini 25, 30 misalnya. Oh, kok sama semua nih ya. 70 misalnya ya. 36. Nah,
Saya akan mengecek ini 20. Saya akan mengecek yang di atas 30, maka nilainya benar. Jadi sama dengan N dalam kurung ini lebih besar dari 30 dan ini lebih besar daripada 30, maka apa? False. Kenapa false? Karena ini lebih besar dari 30 enggak? Bukan. Ini kalau lebih besar sama dengan iya. Tapi kalau 30 ini bukan bukan kriteria ini. Ini lebih besar 30 itu 31 dan seterusnya. Apalagi ini jelas ya. Ini lebih besar 30 iya. Ini lebih besar dari 30 iya. Harusnya ini kalau di drag ke bawah benar. Nah, benar ya. Ini lebih besar dari 60. Ini lebih besar dari 60. Oke. Benar. Salah ya. Kalau ininya saya kasih 90 juga salah karena di sini parameter yang pertama ini salah. Jadi akan dikatakan benar jika kedua-duanya benar. Itu yang disebut dengan N. Kalau OR kebalikan dari N. Artinya salah satu aja benar maka benar. Contoh saya tambahkan aja di sini ya. OR dalam kurung ini lebih besar dari 30 titik koma, ini lebih besar dari 30. Salah, karena ini 30 itu tidak masuk. Ini jelas dua-duanya masuk. Ini jelas dua-duanya masuk. Yang bawah true, walaupun ini 20 tapi di sini lebih besar dari 30, maka nilainya benar. Nah, itu ya fungsi if dan selanjutnya kita coba akan menggabungkan fungsi yang sudah kita bahas sebelum-sebelumnya. Maksudnya yang sekarang gitu ya. If and or itu kita gabung. Contoh seperti ini. Oh ya. Saya berikan format dulu biar rapih ya. Ini. Pakai ini aja koma. Hapus nolnya di belakang 2. Oke, kayak gini aja ya. Jadi kelihatan digitnya. Oke, saya akan mengisi kolom-kolom kosong ini. Tunjangan. Kita baca keterangannya. Jika golongan 1 dan masa kerja di atas 5 tahun, maka dapat 10% dari gaji. Oke, kita baca aja. Sama dengan if dalam kurung golongan 1 dan. Nah, ada kata kuncinya adalah dan. Dan masa kerja di atas 5 tahun, maka dapat 10%. If berarti pakai N ya. Mau diketik besar atau kecil nggak jadi masalah ya. N golongan, ini kan golongan ya. Sama dengan 1 Romawi, berarti ini karakter ya. Harus pakai kutip. String. Koma. Dan ini masa kerja di atas 5. Kalau ini nggak usah pakai tanda kutip karena angka. Maka, nah 10% dari gaji berarti 10% dikali gaji ini. Tutup kurung. Oke, ini yang benar. Jika benar maka 10% dari kali gaji kan. Jika salah maka nolkan aja gini. Enter. Nah. Benar nggak ini? Golongan 1 if n C3 sama dengan I dan D3 lebih dari 5, maka ini drag aja ke bawah. Ini something wrong. Sebentar ya. If n C3 sama dengan dan D
Oh, ini tutup kurungnya 1 di sini ya. Saya ulangi ya. If dalam kurung n golongan sama dengan 1 lebih besar dari 5, maka 10% dikali ini. Else 0. Kita cek dulu n-nya dulu. N 10 ya. Nah, tambahkan aja di depannya if dalam kurung 10% dikali ini ya. Else 0. Nah, salah tutup ini tadi ya, maaf. Nah, semuanya 0. Kenapa 0? Karena hanya golongannya di satu ini hanya 2 ya ini. Kita cek. Kalau ini masa kerjanya di bawah 5 tahun. Saya ulangi di sini. Dari awal aja. Perbesar ya. Sama dengan if dalam kurung n ini sama dengan 1 dan ini lebih besar dari 5. Nah, tutup kurung. Maka 10% dikali ini, tutup kurung, else 0. Nah, gitu ya. Oke, sip. Nah, sekarang bonus. Bonus itu jika masa kerja di atas 5 tahun. Ini kayaknya salah nih. Jika masa kerja di atas 5 tahun, atau saya tambahkan ya, atau golongan 2 misalnya. Atau golongan 1, maaf. Nah, sama dengan if pakai or ya, or masa kerja di atas 5 tahun, golongan sama dengan 1
maka 10% dikali gaji pokok, else 0. Tutup. Des. Nah, ya dapat juga ini. Ke bawah. Nah, ini dapat juga. Karena ini libel 5 tahun. Ini dapat. Kenapa? Karena golongannya 1. Dapat. Sehingga gaji bersih sama dengan ini. Ditambah ini. Ditambah ini. Wah, lumayan gede dapat ya. Kasihan sih Rina. Si Rini nih. Gede milik. Gede milik. Nah, si Rina kurang beruntung ini. Tunjangan dan bonusnya dapat ya. Nah, itu ya. Jadi fungsi if, or, dan and. Silahkan dikerjakan tugasnya yang tadi ya. Yang ini. Yang ini menggabungkan dengan penggunaan fungsi string. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.